Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan kita tentang PWH. Kali ini kita akan membahas tentang PWH di hutan rawa gambut. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, seperti biasa, silahkan Anda tuliskan nama dan NIM Anda di kolom komentar untuk presensi Anda. Kemudian tulis pula pertanyaan Anda jika nanti ada pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan kali ini. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, seperti di slide Anda bisa melihat kondisi rawa gambut, di mana di rawa gambut tersebut terdapat tanah itu selalu tergenang oleh air. Oleh karena itu, maka perlu ada treatment supaya lahan tersebut dapat ditanami. Artinya dapat dikelola dengan baik dan bisa memberikan keuntungan atau bisa memberikan produktivitas yang bagus. Nah, bisa Anda melihat di gambar, ada 4 gambar di situ. Sisi kiri di paling atas itu merupakan gambar di mana ada tegakan hutan dan juga ada yang dibuka, ada genangan air di situ. Dan kemudian di pojok kanan bawah Anda bisa melihat bahwa di situ sudah dibangun kanal, di mana kanal tersebut terlihat sangat lurus ya, dan terbagi ke dalam beberapa kanal yang besar dan ada beberapa kanal yang kecil. Nah, manfaat kanal ada beberapa. Salah satunya kita akan bahas satu persatu, yaitu pertama sebagai sarana pengangkutan kayu, yang kedua sebagai sarana inspeksi, yang ketiga sebagai sarana transportasi, yang keempat sarana transportasi masyarakat lokal, dan yang kelima sebagai batas kawasan hutan. Kita akan melihatnya satu persatu. Nah, inilah sebagai sarana pengangkutan kayu. Anda bisa melihat di gambar bahwa ada kapal dan juga ada ponton yang mengangkut hasil hutan berupa kayu. Ini hasil-hasil hutan tersebut diangkut melalui kanal. Nah, kanal-kanal yang dibuat digunakan untuk mengangkut kayu. Kemudian kanal sebagai sarana inspeksi, selain sebagai pengangkutan kayu, juga digunakan sebagai sarana inspeksi atau sarana untuk melihat kondisi hutan ya, saat inspeksi. Jadi dengan adanya kanal tersebut ada akses masuk menggunakan kapal, sehingga kita bisa melihat ke dalam hutan untuk melakukan monitoring terhadap kondisi hutan yang ada. Itu kita bisa gunakan kanal. Kemudian sebagai batas kawasan, kawasan izin satu dengan yang lainnya itu bisa dibatasi dengan menggunakan kanal. Kanal bisa Anda lihat di sisi kiri dan di sisi kanan di gambar Anda itu dipisahkan oleh sebuah parit atau sebuah kanal, yang sisi kiri merupakan batas kawasan hutan yang masih terdapat tegakannya, dan di sisi kanan di situ tidak ada tegakannya. Jadi di situ kita bisa
membuat kanal itu sebagai batas kawasan. Baik nanti kawasan antara satu konsesi dengan konsesi lain ataupun batas dari hutan non hutan juga bisa. Kemudian tadi kondisi hutan, kondisi manfaat kanal. Sekarang kita akan membahas tentang perencanaan pembuatan kanal. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam membuat kanal adalah yang pertama kondisi topografi. Jadi topografi menjadi suatu hal yang penting ketika kita berbicara tentang kanal, maka kondisi elevasi, kondisi datar tidaknya kawasan itu menjadi penting, karena nanti ketika kanal ini dibuat kita harus berpikir bagaimana kita bisa mengatur naik turunnya kanal tersebut, naik turunnya muka air, sehingga ketika kita tidak berpatokan pada kondisi topografi maka kita akan kesulitan dalam mengalirkan air tersebut. Jadi harapannya dengan kita tahu kondisi topografi, maka kanal yang kita buat dapat didesain sedemikian rupa sehingga memudahkan kita dalam mengatur kondisi muka air tanah. Kemudian yang kedua adalah kondisi tanah. Tanahnya seperti apa? Termasuk tanah yang mempunyai solum yang dalam atau tidak. Kemudian tanah tersebut muka air tanahnya seperti apa? Apakah sangat dangkal ataukah sangat dalam atau seperti apa? Itu perlu kita perhatikan. Kemudian ketinggian genangan air. Nah, tadi ketinggian genangan air. Setinggi apa sih genangan air yang ada di situ? Ketika genangan airnya cukup tinggi, maka kita nanti bisa mendesain lebar kanalnya, dalam kanalnya, seperti itu. Kemudian jenis kendaraan atau perahu yang akan dilewati. Semakin besar kendaraan yang melewati, maka akan semakin besar pula lebar kanalnya. Selain semakin lebar, juga kita semakin dalam untuk ketika si alat angkut atau perahunya itu melewati kanal. Karena ketika antara beban dengan kondisi kanal itu tidak sempurna atau tidak sebanding, maka dapat dipastikan nanti kanal perahu itu akan karam, seperti itu. Kemudian frekuensi lalu lintas. Seberapa sering sih kanal itu dilalui oleh kendaraan, ya. Semakin sering tentunya dia akan semakin lebar dan juga bisa semakin dalam juga, supaya memperlancar kegiatan transportasi. Kemudian beban yang diangkut. Nah, ini semakin berat beban yang diangkut, maka dia akan semakin dalam dan juga semakin lebar. Karena beban nanti kenaikan muka air tanah karena dilewati beban itu akan sebanding dengan beban tersebut. Jadi kita harus memperhitungkan ketika bebannya akan berat, maka kanal pun harus lebar dan juga dalam. Kemudian kecepatan yang diinginkan. Nah, ini semakin cepat kendaraan yang akan lewat, maka dia akan semakin cepat pula, semakin lebar pula kanal yang dibuat. Kemudian aspek keselamatan. Nah, ini yang suatu hal yang sangat penting, karena keselamatan adalah kunci, atau keselamatan adalah suatu hal yang utama dalam pembuatan kanal ini. Jadi didesain sedemikian rupa sehingga nanti aman, artinya aman ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, maka akan mudah untuk melakukan evakuasi, dan ketika dilewati itu dia akan memberikan keamanan, artinya
aman kanal yang dibuat itu aman dilewati dan bisa terhindar atau tidak mudah terjadi kecelakaan di situ, seperti itu. Nah, kemudian langkah kerja pembuatan kanal. Yang pertama adalah pengumpulan peta dan data yang diperlukan. Ini suatu yang mutlak, jadi kita harus tahu peta kawasan, peta topografi, juga peta potensi. Nah, pada dasarnya sebenarnya sama seperti Anda ketika melakukan perencanaan jalan hutan, itu juga kita membutuhkan peta dan potensinya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pembuatan trase di atas kanal, di atas peta. Pembuatan trase kanal di atas peta. Jadi dari peta tersebut setelah kita melihat potensinya, kita membuat rencana di atas peta, rencana trase di atas peta. Tentu saja nanti juga digabungkan dengan informasi-informasi lain. Ya, tadi ada peta topografi juga dengan potensinya. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan trase kanal di lapangan atau survei lapangan dan pendandaan. Setelah trase di peta jadi, kita implementasikan di lapangan dengan berdasarkan peta yang telah kita buat, rencana yang telah kita buat. Kita tandai rencana yang kita buat tersebut di lapangan. Kita aplikasikan di lapangan dengan menandai rencana trasenya. Kemudian setelah kita tandai, barulah dilakukan yang keempat, yaitu penggalian kanal dengan alat berat. Kita gali, kita buat lebarnya sesuai dengan yang diinginkan, kemudian dalamnya juga sesuai dengan diinginkan, sesuai dengan peruntukannya, seperti yang telah dijelaskan di awal tadi. Kemudian yang kelima adalah pembuatan bangunan pengontrol air. Jadi bangunan pengontrol air ini menjadi suatu hal yang penting, karena nanti kanal itu juga digunakan sebagai pengatur tinggi muka air tanah, sehingga bangunan pengontrol air ini menjadi suatu hal yang penting yang harus ada ketika kita membangun kanal. Kemudian yang keenam, water management atau pengaturan tinggi rendah muka air atau water level ataupun water table. Jadi tadi selain pengontrol ketinggian, itu juga kita harus memasang beberapa peralatan sehingga kita bisa melakukan pengontrolan atau pengecekan tinggi muka air tanah. Ya. Nah, ini contoh pengenalan kondisi topografi kawasan hutan. Nah, bisa melihat di situ ada yang warna hijau muda sampai dengan yang warna merah. Di situ menunjukkan bahwa terjadi ada beberapa kondisi yang berbeda antara yang hijau sampai dengan yang merah. Anda bisa melihat di situ bahwa semakin hijau dia kondisinya semakin datar gitu ya. Kemudian semakin merah dia lebih dalam lereng, seperti itu. Kemudian ini survei lapangan, ya kondisi lapangan yang ada di rawa gambut, gambarannya seperti itu, bahwa memang tanahnya tergenang dengan air dan airnya pun juga cukup hitam, seperti itu. Hitam seperti kopi, seperti itu ya. Kemudian secara umum ada 3 tipe kanal. Yang pertama kanal primer dengan ukuran 12 kali 9 dan kali 3,5 meter. Kemudian kanal sekunder dengan ukuran 8 kali 5 kali 3,5 meter. Kemudian kanal tersier dengan ukuran 5 kali 3 kali 2 meter. Catatan, lebar dan kedalaman kanal menyesuaikan dengan ukuran kendaraan
dan beban angkutan. Kemudian kedalaman kanal tidak boleh melebihi kedalaman sungai untuk menjamin supaya air kanal tetap bisa terairi seperti itu ya. Jadi ketika air sungai itu lebih lebih dalam, maka nanti air bisa mengalir. Kita bisa alirkan ke sungai supaya kita bisa mengatur tinggi rendah muka air tanahnya, seperti itu. Nah, berikut ini adalah contoh ukuran kanal di HTI PT BAP Palembang. Ada kanal primer, sekunder, atau kemudian batas atau primer, kolektor, dan tersier. Bisa Anda melihat kanal primer dengan lebar atas 12 meter, lebar bawah 9 meter dengan kedalaman 3 meter gitu ya. Anda bisa melihatnya bahwa untuk primer ini saluran air yang berfungsi untuk menampung kelebihan air baik dari kanal sekunder maupun dari parit tersier dan sebagai kanal utama transportasi. Kemudian kanal tersier yaitu dengan lebar 1 meter dalam 1 meter merupakan saluran yang digunakan untuk menampung air dari lahan gambut guna mengontrol elevasi permukaan air tanah. Seperti itu. Kita lanjutkan. Ini gambar proses pembuatan kanal. Ya, bisa melihatnya dengan menggunakan eskavator, menggunakan bego gitu ya, dikeruk. Kemudian ini pembuatan kanal pangkalan atau pelabuhan. Pelabuhan berfungsi sebagai pangkalan kendaraan air. Ya, pangkalan kendaraan air. Anda bisa melihat di situ. Jadi nanti kendaraan air atau kapal itu berhenti atau ditambatkan di pelabuhan. Nah, seperti itu. Kemudian ini adalah bangunan pengendali ketinggian air. Jadi semacam ada dam bendungan itu ya, yang di situ ada bangunan yang bisa membuka tutup saluran air, sehingga ketika Anda ingin menurunkan tinggi muka air, Anda bisa membuka kanalnya atau membuka penutupnya sehingga air akan mengalir semacam itu. Jadi ini sangat berfungsi untuk mengendalikan ketinggian muka air tanah. Kemudian pembuatan bangunan pengendali ketinggian air sama seperti ini. Ada juga ada embung untuk menampung air. Kemudian ada gorong-gorong, ini untuk perlintasan air, berfungsi untuk melintaskan air dari satu sisi sisi lahan ke lahan yang lainnya. Kemudian bendungan atau bangunan yang berfungsi sebagai pemisah antara zona satu dengan zona yang lainnya, semacam itu. Jadi ini adalah kelengkapan dalam kita ketika membangun kanal. Kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan maintenance dan monitoring kanal. Nah, tujuannya adalah agar kebutuhan air untuk transportasi dan drainase tercapai. Jadi ketika kita ingin menanam di lahan gambut, maka kita perlu memanage atau mengontrol tinggi muka air tanah, sehingga kebutuhan untuk
tanaman, air untuk tanaman itu bisa terpenuhi. Kemudian untuk kebutuhan transportasi juga bisa terpenuhi, seperti itu. Kemudian ini salah satu kegiatannya. Yang pertama adalah cuci kanal, yaitu kegiatan ini berfungsi untuk membersihkan dan memperdalam kanal, dilakukan dengan menggunakan ekskavator. Jadi kanal itu sifatnya seperti sungai itu ya. Jadi kadang sungai itu mengalami sedimentasi, begitu juga dengan kanal. Kanal juga akan mengalami sedimentasi dan juga pendangkalan. Oleh karena itu kita perlu untuk melakukan pendalaman kanal atau dengan mengeruk sedimen-sedimen itu sehingga kanal menjadi dalam kembali. Kemudian yang kedua, pemantauan ketinggian muka air tanah. Jadi tinggi muka air tanah ini perlu kita pantau dari waktu ke waktu sehingga tidak terlalu tinggi dan tanaman bisa hidup sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian latar belakang dari water management adalah agar tanaman HTI dapat tumbuh dengan baik dan memiliki sistem perakaran yang maksimal, maka diperlukan suatu sistem pengaturan keseimbangan bagi muka air tanah atau istilahnya adalah water table. Jadi di sini diperlukan keseimbangan muka air tanah untuk bisa hidup dengan optimal bagi tanaman-tanaman HTI, maka diperlukan pengaturan air atau tinggi muka air. Kemudian fungsi dari water management di areal gambut adalah yang pertama, memperlancar pelaksanaan semua kegiatan pengelolaan di lahan atau di wetland atau lahan gambut, dan meningkatkan produktivitas lahan dengan menjaga kelembapan tanah yang optimum. Kemudian ini contohnya pada saat penanaman di yang paling kiri, kemudian pada saat pengaturan atau saat penyiapan logistik, kemudian yang terakhir adalah pada saat pemanenan. Jadi harapannya dengan adanya water management ini, tanaman selalu mendapatkan kondisi tempat tumbuh yang optimum sehingga pertumbuhannya pun juga akan optimum, sehingga dapat meningkatkan atau dapat mendapatkan produksi yang optimum pula. Berikut ini adalah manfaat dari water management. Nah, dengan adanya kanal, ya toh, dengan adanya kanal, kita harapkan transportasi air menjadi lancar, kemudian pertumbuhan tanaman juga maksimal, kemudian ada resiko kebakaran juga minimal, dan sedimentasi tanah minimal. Keempat hal tersebut diharapkan akan mampu untuk meningkatkan produktivitas lahan. Produktivitas lahan ini meningkat, artinya produksi kayunya juga pasti akan meningkat, seperti itu. Nah, semacam ini. Kemudian pemantauan ketinggian muka air tanah, Anda bisa melihat di gambar di slide itu ya. Anda bisa melihat di slide bahwa ada PPWT atau Permanent Plot Water Table. Jadi dibuat plot yang digunakan untuk memantau tinggi muka air tanah secara permanen. Ya, pembuatannya cukup sederhana dengan menggunakan pipa gitu ya. Ataupun dengan bisa menggunakan piskal. Anda bisa melihat piskal yaitu seperti batang kayu, batang besi yang yang diberikan tanda
semacam meteran gitu ya, 1 meter, 2 meter, dan seterusnya, itu yang biasa kita lihat di sungai-sungai besar, di bendungan-bendungan itu ataupun di danau, untuk melihat tinggi muka air tanahnya. Kemudian ini contoh dari ground Piscal ya. Ada beberapa level di situ. Anda bisa melihat bahwa ketika kondisi aman adalah ketika water table atau airnya itu berada pada ketinggian 0,6 sampai dengan 1,2 meter. Itu aman. Lebih dari itu, lebih dalam dari itu, atau tinggi muka air itu 1,2 sampai dengan 1,4 meter dari permukaan tanah, itu waspada kering ya, artinya kekeringan, hampir kekeringan. Kemudian ketika air tanahnya naik menjadi 4 sampai 0,4 sampai dengan 0,6 meter, itu merupakan bahaya, sudah waspada banjir. Nah, seperti itu. Jadi itu fungsinya adalah, dengan Piscal sendiri adalah alat yang digunakan untuk monitoring water level di kanal, bisa ditempatkan di setiap zona. Ini biasa ditempatkan di setiap zona. Itu. Nah, kemudian ini adalah tabel pengaturan ketinggian muka air. Yang nomor 1 yaitu 0,6 pada umur 0 sampai 6 bulan, itu ketinggian muka air itu 60 sampai 40 cm. Kemudian pada umur 7 sampai 12 bulan itu 60 sampai 80 meter. Kemudian pada umur lebih dari 1 tahun atau sampai 12 bulan, itu water table-nya atau tinggi muka airnya adalah 8 sampai 100 meter atau 80 sampai dengan 100 meter. 100 cm ya. 80 sampai 100 cm, mohon maaf tadi salah. Seperti itu. Jadi semakin tua umur tanaman, maka tinggi muka air tanah akan diturunkan, seperti itu. Nah, ini contohnya permukaan lahan, Anda bisa melihat di situ, dan kemudian tinggi muka air tanahnya Anda juga bisa melihat yang dimaksud seperti itu. Jadi ketika tadi sudah saya sampaikan, ketika tanaman semakin tua, maka tinggi muka air tanahnya semakin dalam gitu ya. Artinya bagian tanah yang tergenang oleh air itu semakin sedikit, seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan semakin tua tentunya semakin dalam akarnya. Jadi membutuhkan tanah yang tidak tergenang oleh air itu semakin dalam, seperti itu. Ya, ini merupakan gambar tersebut merupakan yang Anda lihat di layar, itu merupakan contoh dari kanal, pembangunan kanal yang ada di salah satu HTI di Indonesia. Itu. Jadi kemudian ya, terima kasih. Ini akhir dari materi PWH kanal pada video ini. Semoga dapat membantu menambah pemahaman Anda. Kemudian saya kira kita cukupkan video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan Anda tulis di kolom komentar di bawah video ini. Saya kira cukup, kita akhiri materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Jangan lupa berdoa.